Tia mau ngejelasin nih kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Pokoknya kalian harus nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ya guys. Lanjut ke videonya. Let's go. Kerajaan Banten, peletak dasar dan raja pertamanya Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570. Puncak kejayaan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1682 berhasil memajukan perdagangan Banten. Politik Sultan Ageng terhadap VOC juga sangat keras. Bandar perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Banten juga dalam kehidupan ekonominya letaknya sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga para pedagang Islam tidak berdagang dengan Malaka, tetapi langsung menuju Banten. Mempunyai bahan ekspor penting yaitu lada. Banyak dikunjungi pedagang Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, dan lain-lainnya. Dan mereka membuat perkampungan menurut asal bangsa tersebut. Mata uangnya adalah kasya. Dan dalam kehidupan sosial budaya, kehidupan masyarakatnya berlandas hukum Islam, tetapi sudah diakulturasikan dengan budaya setempat. Seni budaya Islam di Banten ditemukan pada bangunan Masjid Banten. Ada tumpang lima dan bangunan gapura-gapura. Susunan istananya menyerupai istana raja di Eropa. Berikutnya adalah Kerajaan Mataram Islam. Pusat kerajaan di Kota Gede. Raja pertamanya adalah Sutawijaya dan Kiai Ageng Pamanahan dengan gelar Penembahan Senopati pada tahun 1586 sampai 1601. Pertama, meletaknya dasar-dasar Kerajaan Mataram, memperluas daerah kekuasaan Mataram dengan menundukkan Surabaya, Madiun, Ponorogo, Cirebon, dan Galuh. Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Pengganti Sultan Agung Amangkurat I, II, dan III, Pangeran Puger, susuhan Pakubuwono I terjadi konflik. TH 1755 atau VOC membagi Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta yang diperintah Sultan Hamengkubuwono I dan Kesultanan Surakarta dari Solo yang diperintah oleh Pakubuwono III tercatat dalam Perjanjian Giyanti. Dan ini adalah kerajaan yang menjabat di Kerajaan Mataram Islam. Pertama adalah Sutawijaya atau Penembahan Senopati. Kedua adalah Mas Jolang atau Pangeran Sedaing Krapyak. Ketiga adalah Mas Rangsang atau Sultan Agung Senopati Ingla Alago Ngabedurajmatn. Dan yang keempat adalah Amangkurat I, terjadi pemberontakan Trunojoyo. Dan Amangkurat II, pusat pemerintahan Mataram dipindahkan ke Kartasura. Amangkurat III, PS Pangeran Puger atau Pakubuwono I. Dan ada kerajaan Amangkurat yang terakhir adalah kerajaan Amangkurat yang keempat. Dan ada juga kerajaan Pakubuwono II yang bersekutu dengan Belanda atau Perjanjian Giyanti.
dan juga ada Kesultanan Yogyakarta atau Pangeran Mangkukubi atau Hamengkubuwono I. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Kasunanan Surakarta atau Pakubuwono II. Ini adalah kehidupan sosial budaya ekonomi dari Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama adalah mendirikan keraton baru di Kartasura. Yang kedua, memperkuat militer. Dan yang ketiga, mengembangkan kesenian dan pertukangan. Yang keempat, membangun komplek pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Yang kelima, kalender Jawa diganti dengan kalender Hijrah. Dan yang keenam adalah ibu kota Mataram memiliki ciri khas berarsitektur gaya Islam. Letak keraton dengan masjid dan dikelilinginya benteng. Di luar benteng dibuat parit yang berfungsi sebagai barikade pertahanan dan kenal. Yang ketujuh adalah sastra berkembang pesat. Kedelapan, menggantungkan kehidupan ekonominya pada hasil pertanian. Dan yang terakhir adalah kehidupan masyarakat agraris sehingga membentuk tatanan masyarakat feodal atau bangsawan, priai, kerabat, kerajaan yang pada akhirnya melahirkan tuan-tuan tanah. Ini adalah prestasi pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Yang pertama adalah memperluas daerah kekuasaan hingga meliputi Jawa, Madura, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Dan yang kedua adalah melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. Yang ketiga, melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran sepanjang pantai utara Jawa. Dan yang keempat, mengubah tahun Jawa Hindu atau Saka dengan tahun Islam Hijrah sejak tahun 1633. Dan yang kelima, menyusun karya sastra yang terkenal yaitu sastra Gending. Dan yang terakhir, menyusun kitab UU baru yang disebut Surya Alam atau perpaduan antara hukum Islam dengan adat istiadat Jawa. Dan ini adalah kerajaan Goa dan Talo atau Makassar. Ibu kota Goa adalah Makassar atau Ujung Pandang. Secara geografis berada di daerah Semenanjung Barat Daya atau Sulawesi. Makassar juga merupakan kerajaan maritim sebagai penghasil rempah-rempah, dan raja pertamanya adalah Sultan Alauddin atau Daeng Manrabia dan Karaeng Ma Towaya atau Sultan Abdullah Tumamenanga Ri Agana pada tahun 1591 sampai 1638. Mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang mendapat julukan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin digantikan oleh putranya Mapasomba, tetapi akhirnya dikuasai oleh Belanda. Secara ekonomi memiliki kekuatan maritim yang sangat tangguh. Sebagai penguasa jalur pelayaran timur Nusantara, karena didukung oleh teknologi dan pengetahuan tentang pelayaran dan perkapalan, dan sebagai gudang penyimpanan dan pelabuhan penyalur rempah-rempah dari Maluku. Kehidupan sosial ekonominya dikenal sebagai pelaut ulung, dan pembisnis transportasi yang digunakan adalah kapal, pinisi, dan lambo. Hak monopoli dagang yang dilakukan Belanda tidak mempengaruhi sifat usaha dagang mereka yang mempertahankan nilai-nilai Islam. Makassar juga sebagai kerajaan maritim.
Hubungan dagang diperluas dengan kerajaan-kerajaan di luar wilayah Indonesia. Dan yang terakhir adalah untuk mempererat hubungan diplomatik yang dilakukan perkawinan Raja Goa dengan Putri Mataram. Raja-raja yang pernah berkuasa di wilayah Makassar yaitu Sultan Zainal Abidin pada tahun 1486, dan yang kedua adalah Sultan Tabariji, gelarnya Sultan Sirullah pada tahun 1500, dan yang ketiga adalah Sultan Khairon pada tahun 1540, dan yang terakhir adalah Sultan Baibullah pada tahun 1575. Ternate dan Tidore terletak di sebelah barat Papua, Halmahera atau Malut, yang meliputi Maluku dan sebagian Papua. Yang kedua adalah terbentuk uli 5 atau Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon, dan uli Siwa yang persekutuan 9 terdiri dari Tidore, Makian, Jailolo, dan pulau-pulau yang ada di Papua. Terjadi persaingan antara Portugis atau Ternate dengan Spanyol atau Tidore. Portugis mendirikan benteng Sao Paulo. Terjadi konflik dengan Sultan Hairun yang terbunuh pada tahun 1570. Yang kelima adalah Sultan Baabullah menggantinya dan berhasil mengusir Portugis pada tahun 1578. Portugis menaklukkan Tete. Yang keenam adalah Baabullah mendapat julukan Tuan dari 72 pulau. Yang ketujuh adalah setelah kedatangan Portugis dan Belanda, beberapa wilayah Maluku menjadi pusat penyebaran agama Katolik dan Kristen. Dan yang terakhir adalah karya seni bangunan yang terkenal dari Maluku adalah Istana Sultan Ternate dan Masjid Kuno. Perjanjian Bonggaya pada tahun 1667 adalah VOC mendapat hak monopoli dagang di Makassar. Dan yang kedua adalah Belanda dapat mendirikan benteng Rotterdam di Makassar. Dan yang ketiga adalah Makassar harus melepas daerah yang dikuasai Bone dan Sopeng, serta mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar 250.000 ringgit. Dan yang terakhir adalah kapal Makassar dilarang berlayar tanpa seizin VOC. Nah, segitu dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bantu channel SMP Talmufid. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.